Tolong diparkir ya, hati-hati. Mobil butut aja minta diparkirin. Gak apa-apa Pak Tony, parkiran gratis kan termasuk layanan mobil kita. Makasih ya, perusahaan akan butuh lebih banyak orang seperti kamu. Apakah Bapak ingin menginap? Tidak, saya hanya ingin makan dan melihat sesuatu dengan mata kepala saya sendiri. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau makan. Boleh ikut saya? Perusahaan tempat Anda berinvestasi sudah bangkrut. Ada hutang yang menunggak. Terkait utang bayar sekarang, kamu tahu kan, saya orangnya tidak suka menunda. Utang? Pantas saja aku curiga dari tadi lihat gayanya. Mata sok kaya. Pelayan, layani dia, saya males. Mari Pak, ikuti saya. Saya ingin pesan kromboloni dan kopi hitam ya. Kami tidak menyediakan hidangan yang Anda pesan. Tapi Bu, bukannya hidangan kita lengkap? Diam kamu Lana. Lagian orang kayak dia mana bisa bayar makanan mewah di tempat kita. Dari mana kamu tahu isi dompet saya? Bawa semua makanan terbaik yang ada di sini. Sekarang. Kalau sampai kamu nggak bisa bayar, jangan harap kamu bisa keluar dari sini. Lana, awasi dia. Jangan sampai dia kabur. Maaf Bu, tapi itu melanggar aturan. Tamu kita berhak merasa nyaman. Tahu apa kamu soal aturan? Omongan saya di sini adalah aturan. Jangan bentak pelayan saya. Kalau kamu tidak suka saya berada di sini, silakan pergi. Sekarang. Kita lihat aja siapa yang bakal menyesal di akhir. Pelayan, dia itu penipu. Lebih baik gak usah dilayani. Dia juga termasuk tamu Bu, kita punya tanggung jawab. Kamu bener Lana, biar saya aja yang ngantar ya. Sekalian saya minta maaf ke dia. Lana, tolong kamu aja yang ngantar ya. Saya ada customer lain. Silakan Pak. Apa-apaan ini? Kamu menghina saya? Maafkan saya Pak, saya akan menggantinya. Nggak usah kamu ganti. Makanan itu memang cocok untuk dia. Jadi seperti ini. Pelayanan Hotel Bintang 5. Maafkan kami Pak, Bapak tidak perlu membayar untuk ini. Kenapa harus gak dibayar? Kita udah anterin makanannya sampai di meja dia. Buang tenaga, buang waktu dan semuanya untuk dia. Terus dia kira ini makanan gratis. Gitu. Mau makanan itu dimakan atau tidak, kalau sudah di meja harus tetap dibayar. Tapi Bu, Kamu tuh sok jadi orang baik ya. Kalau emang kamu mau bayarin makanan dia, ya udah. Kamu jawab dong. Bayarin semua makanan dia. permisi Bu, kenapa gaji saya dipotong ya? Bukankah saya sudah bayar uang makanan tamu kemarin? Itu hukuman buat kamu. Karena kamu sudah mempermalukan saya di depan pelanggan. Dan soal laki-laki Kismin itu, mana dia sekarang? Katanya mau ganti uang kamu. Atau dia ditelan harga dirinya sendiri? Siapa bilang saya tidak datang? Terima kasih untuk yang kemarin. Tapi ini berlebihan, Tuan. Utang kamu udah lunas. Sekarang kamu bisa pergi. Nanti kalau si O datang ke sini, ngeliat cowok miskin lagi kayak gini. Pak Reno, kok Bapak sendirian aja? Tadi katanya mau sama Bapak CEO. Oh, maksudnya saya datang sendiri. Saya datang sama beliau. Beliau adalah Tuan Hardiniro, CEO Hotel ini. Mulutmu bicara seenaknya. Hingga kau lupa posisimu berdiri bisa kujatuhkan kapan saja. Jadi mulai sekarang kalau bicara, pastikan Anda tahu sedang berurusan dengan siapa. Kamu sudah hamil selama 6 minggu. Dasar laki-laki nggak tahu diri, bukannya tanggung jawab malah kabur. Pokoknya aku nggak mau aborsi. Hei, punya mata nggak sih? Rina, kamu ngapain di sini? Aku sakit. Bukannya ini klinik kandungan? Jangan-jangan kamu bukan urusan kamu. Pak Reno, wanita yang Bapak cari selama ini sudah ketemu. Di mana dia sekarang? Dari info yang saya terima, dia sekarang berada di rumah sakit. Dia hamil. Kamu jemput dia sekarang. Oh ya, mulai hari ini wanita itu adalah istriku.
akhirnya aku keterima di Swan Group. Dasar cowok nggak tahu diri. Gak apa-apa ya nak, walaupun gak ada ayah, ibu siap ngebiayain kamu. Kok Rina bisa punya cincin sebagus ini? Dasar. Padahal dia mahasiswi berprestasi di kampus. Ternyata liar juga ya. Bisa-bisanya hamil dulu nikah. Ternyata kehidupan itu lebih seru ya dari yang biasa aku nonton di Melolo. Nona, Pak Reno menyuruh saya untuk menjemput Nona. Reno? Pak Reno pemilik Swan Group yang kaya raya itu? Benar, Nona. Apa saya bisa melihat cincin di tangan Nona itu? Ini kan cincin si Rina. Atau jangan-jangan anak di perut Rina. Tidak salah lagi, Nona. Cincin ini adalah cincin dari Pak Reno. Dan mulai hari ini, Nona adalah pasangannya Pak Reno. Selamat datang, Nona. Ah, bener. Cincin ini dari Pak Reno. Ya udah, kalau begitu, mari ikuti saya. Gak nyangka. Ternyata Rina hamil anak dari orang yang sangat berpengaruh. Tapi mulai hari ini, yang ada di perutku adalah waris tunggal dari keluarga Swan di masa depan. Hari ini direktur perusahaan ini akan datang ke kantor ini untuk meninjau kinerja perusahaan ini. Kasih kesan terbaik untuk dia. Nak, walau ayah kamu jahat, tapi ibu sayang sama kamu. Ibu akan kasih yang terbaik buat ngerawat kamu. Selamat datang Pak Reno. Bau ini kayak nggak asing. Angkat kepala kamu. Lana, ini ada uang 500.000 buat biaya hidup kamu. Gak usah ya. Lagian kan Lana udah punya gaji sendiri. Ya udah, kalau gitu ayah pamit dulu ya. Iya ya. Ternyata setelah lulus cuma jadi resepsionis. Dasar Kismin. Tonton nih, hotel tempat Nona Lana bekerja sudah kita beli dan sepenuhnya jadi milik kita. Dan uang 500 juta sudah saya transfer ke rekeningnya tanpa sepengetahuannya. Baik, sore nanti kita jemput Lana saat pulang dan beri dia kejutan. Baik Pak. Pierce, jalan. Setelah lulus, kerjaan kamu cuma jadi resepsionis ya? Pantas aja ayah kamu masih bantu kamu. Kerjaan rendah, gaji juga pasti rendah. Lihat aku, gaji kamu sebulan aja itu cuma uang jajan aku satu hari. Ingat Lana, capek-capek kamu kerja, kamu akan selalu dibawa. Aku yang mandiri dan bekerja sendiri lebih hebat daripada kamu yang mengandalkan kekayaan orang tua kamu dan tidak mau bekerja. Lagian, kalau kamu kesini cuma mau pamer, lebih baik kamu pergi. Heh, mulut kamu di not aja bisa aku beli. Jadi lebih baik kamu jaga omongan kamu ya. Aku ini tamu VIP di sini. Siang Nona Rina, kamar VIP udah siap untuk Anda. Kebetulan sekali ada Pak Manajer. Resepsionis kalian ini kurang sopan ya sama tamu VIP. Tenang Nona Rina, saya akan menghukumnya dengan cara memotong gajinya. Oh, tidak perlu potong gajinya. Biarkan saja dia bawa barang-barang saya yang ini. Tapi itu bukan tugas saya. Lana, Nona Rina ini tamu VIP kita. Lana, Nona Rina meminta kamu untuk membelikan makanannya. Saya Pak. Ya siapa lagi? Coba kamu lihat di sekitar sini. Ada orang lain nggak kecuali kamu? Cepat sana pergi. Lana, Nona Rina meminta kamu untuk membersihkan kamarnya. Hah? Itu kan bukan tugas saya Pak. Dia udah kelewatan. Lagian dia bilang, kalian dulu teman sekolah, dan dia percaya sama kamu. Kalau kamu tidak mau melakukannya, dan dia sampai komplain, kamu bisa dipecat Lana. Kamu paham kan? Lihat aja, aku akan membuatmu hancur, Lana. Aduh Pak Reno, gimana ya Pak? Soalnya cincin itu cincin berharga buat saya. Kapan ya hilangnya Nona? Setelah Lana membersihkan kamar saya.
Lana! Ada apa ya Pak Manajer? Apa betul? Kamu mengambil cincin milik Nona Rina? Aku tahu ya ekonomi kamu buruk, tapi mencuri itu merupakan tindakan kriminal. Sekarang kembalikan cincinku. Saya nggak ada ngambil, Pak. Pak Reno, kalau Bapak tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, saya akan lapor masalah ini ke Pak CEO. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau, dan bisa-bisa Anda yang dipecat. Cepat, mana cincinnya? Hah, itu cincinku. Lana, kamu memang kurang ajar ya. Berani-beraninya ngambil cincin Nona Rina. Sekarang, kamu saya pecat. Siapa yang berani memecat anak saya? Aduh, dasar sepatu ribet. Aduh, lecet lagi. Mobil siapa ini? Apa aku tinggalin nomor telepon aku aja ya? Iya benar, saya yang bikin lecet mobil kamu. Saya minta maaf. Heh, siapa yang suruh kamu main HP waktu lagi meeting? Maaf Bu, maaf. Dia sendiri ikut main HP. Ngomong apa kamu, Tommy? Enggak Bu, enggak ada. Bisa-bisanya kita boleh mengejar adik kayak dia. Makanya sampai sekarang dia belum laku-laku. Oh iya, dinner kantor nanti malam. Outfit kita apa nih? Gimana kalau cowok pakai jas hitam sama pantofel, cewek pakai gaun hitam sama high heels? Gimana? Deal nggak? Jangan lupa bawa pasangan masing-masing ya. Kerjakan. Jam 12 harus selesai. Bu Lana, ini dress code kita untuk dinner kantor nanti malam. Aduh, sepatu hak aku cuma satu. Rusak lagi. Kamu liatin apa? Enggak Bu, enggak. Tapi nanti malam Ibu pergi sama siapa? Apa maksud kamu ngomong gitu? Bukan urusan kamu. Kamu ya, karyawan baru tapi udah banyak tingkah. Udah kerjain laporan yang saya kasih tadi. Saya nggak ikut nanti malam. Kalian aja. Aduh, yang punya mobil mau ngajak ketemuan lagi sore ini. Gimana ya? Dari mobilnya sih kelihatan dia orang kaya. Aduh, nggak tahu ah. Halo Pak, saya udah ada di sebelah mobil Bapak. Oke, saya juga sudah di parkiran. Ini mobil kamu? Iya Bu. Ibu yang... Kenapa telepon saya tadi pagi nggak diangkat? Kan Ibu yang nyuruh, nggak boleh main HP waktu meeting. Iya ya. Mobil kamu bagus ya? Mobil papa saya. Saya telepon papa saya dulu ya. Jangan karena saya atasan kamu jadi nggak enak buat minta ganti rugi. Saya pasti ganti rugi kok. 45 juta Bu. Hah? 45 juta? Iya, papa saya yang minta. Gimana Bu? Ibu sanggup? Ya ampun, uang dari mana? Atau Ibu mau ganti dengan cara yang lain? Wah, tas kamu baru lagi, Rina? Iya, ini dibeliin cowok aku. Loh, itu kan. Sayang, itu apa? Enggak, bukan apa-apa. Jangan-jangan dia mau ngasih aku hadiah. Cowok kamu baik banget sih, ngasih hadiah terus lagi ke kamu. Siapa sih cowoknya? Jadi penasaran deh aku. Kalau kamu mau tahu, nanti malam datang ya ke acara ulang tahun aku. Oke. Oh iya Lan, kamu datang juga nggak? Enggak, aku nggak diundang. Sayang, Aku udah bilang sama kamu, jangan sampai ada orang kantor di sini tahu soal hubungan kita. Aku pulang malam, ada meeting sama klien. ternyata firasatku nggak salah. Baru pulang. Iya, meetingnya baru selesai. Meeting atau dinner?
Udahlah, nggak usah bohong. Aku udah tahu semuanya. Selama ini tuh kamu cuma manfaatin aku. Asal kamu tahu ya, kamu itu jadi manajer, itu gara-gara aku. Aku yang ngerjain semua kerjaan kamu. Kamu itu nggak bisa apa-apa, cuma bisa bohong. Dasar nggak tahu diri. Aku bisa dapat jabatan manajer ini karena usaha aku sendiri. Aku pacaran sama Rina, anak direktur. Kenapa? Kamu baru tahu? Dia yang bantu aku buat naik jabatan. Sampai aku sekarang jadi kayak gini. Kamu pikir kamu ada kontribusi? Gak ada. Jadi jangan merasa kamu paling penting. Ini proposal saya. Silakan dibaca. Loh, ini kan proposal aku. Ayo silakan dibaca. Ini proposal saya. Saya yang membuatnya. Kalian berdua bersekongkol mencuri data ini dari saya. Mr. Leonard, really? Tidak, Pak. Ini fitnah. Pak, saya sungguh tersinggung atas tuduhan ini. Bapak sebagai manajer, mohon bertindak lebih lanjut. Lana, kamu saya pecat. Kemasi barang-barang kamu. Sekarang juga. Meeting dengan klien, apa masih berlangsung? Pak Direktur, masih Pak. Anak saya masih di sana. Anak Bapak. Siapa ya Pak anak Bapak? Lana anak saya. Dia masih di sana kan? Lana. Masih Pak. Di atas. Lana. Adik, mau permen nggak? Enggak Kak. Adik, ngapain sendirian di sini? Kakak saya lagi beli boba di depan. Saya disuruh tunggu di sini. Oh, ini enak loh. Mau ya? Enggak Kak. Yakin nggak mau? Yaudah, kalau gitu kamu ikut abang ya. Kita cari kakak kamu. Ayo. Tunggu. Memangnya kamu tahu kakaknya beli bobanya di mana? Kalau gitu anak ini biar sama saya saja. Pak, Bapak jangan ikut campur. Dia ini sepupu saya. Bohong. Saya mendengar semua percakapan kalian tadi. Ya ampun, ada apa ini? Dia ini tuh adik saya. Pak, tadi abang tuh mau ngasih aku permen. Maaf Pak, sebelumnya. Dia ini teman saya Pak. Kita itu konten kreator, lagi buat video nolong-nolongin orang random di jalan. Oh iya, boleh saya lihat akun kalian atau video-video yang lain? Hei, tunggu! Halo, ada 2 orang mencurigakan. 1 perempuan dan 1 laki-laki di kawasan 2. Sepertinya mereka kabur ke arah gerbang utama. Tolong dicegat. Pak, terima kasih banyak ya udah jagain adik saya. Iya, sama-sama Kak. Tapi lain kali kalau kakak mau pergi, adiknya diajak aja. Jangan ditinggal sendirian. Baik Pak, kalau gitu saya dan adik saya pergi duluan ya. Masih banyak Pak. Yuk. Tolongin saya Mas. Astaga, kamu nih kenapa? Cepat Mas, tolongin diri saya. Tolongin? Tolongin apa sih Mbak? Woi, Lana! Cepat Mas, cepat. Mau kemana kamu? Lana, berhenti! Mas, berhenti di sini aja. Kasihan, pasti dia korban KDRT. Mas, ini ongkosnya. Maaf ya, saya cuma punya uang segini. Aduh Mbak, jangan gitu dong. Saya kan jadi nggak enak. Nggak enak kalau musuhnya nolak. Makasih ya. Makasih ya Mas. Mbak, tunggu. Mbaknya mau kemana emangnya? Saya juga nggak tahu Mas. Saya tahu Mbak, kehidupan rumah tangga itu rumit. Tapi sebaiknya Mbak jangan lari. Karena ada permasalahan yang harus kita hadapi. Rumah tangga? Siapa yang berumah tangga? Lah,
Jadi bukannya suami Mbak? Bukan, itu bukan suami saya. Lah, terus dia siapa dong? Woi! Waduh, gawat nih. Woi Mbak, mau kemana? Kau ya? Kau pasti sekongkol sama dia kan? Hah? Sekongkol? Sekongkol apa bang? Saya aja nggak tahu apa-apa. Halah, si Mika kayak nyalain ini ya? Hah? Pasti pura-pura jadi koki panggilan kan? Biar bisa bawa rumah, hah? Ya kan? Hah? Hah? Bawa rumah? Lana, tolong kamu persiapkan makanan sebelum jam 11 siang ya. Soalnya tamu undangan saya harus segera datang. Baik, Pak. Lana, ngapain kamu di sini? Kamu? Jadi tadi gak jelas kan? Kau yang bantu penjahat kabur. Jadi kau aja ya yang kubawa ke kantor polisi. Ampun bang, kan bisa bicara yang baik-baik bang. Aku gak tahu apa-apa loh bang. Ampun lah bang. Udah, nanti aja ya diomongin ke kantor polisi. Bang, janganlah bang. Bang, aku ikut hasilnya aja ini bang. Bang, astagfirullahaladzim. Ayo.